Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube sederhana saya ini. Jadi untuk kesempatan kali ini saya akan menindaklanjuti simulasi yang saya buat kemarin. Jadi intinya untuk hari ini saya mau membahas simulasi soal SKB yang sudah saya buat. Nah, bagi teman-teman yang sempat untuk mengikuti simulasi ini, saya ucapkan terima kasih. Berkat teman-teman saya bisa semangat untuk menyelesaikan pembahasan ini. Jadi kita mulai saja ya. Let's start. Baiklah teman-teman, mari kita mulai membahas tentang simulasi soal SKB yang sudah saya buat kemarin. Jadi kita mulai dari soal pertama. Seringkali seorang guru harus menjalankan tugas yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keterampilan. Apa tanggapan Anda bila menerima tugas seperti itu? A. Hanya akan bekerja bila sesuai dengan pendidikan dan keterampilan saya. B. Saya akan melaksanakan namun tidak menjamin hasil kerja saya. C. Saya akan melaksanakan setelah menyampaikan pada pimpinan bahwa sebenarnya itu di luar bidang ilmu dan keterampilan saya. D. Saya akan menjalankan sepenuhnya sekalipun harus menguatkan hati untuk melaksanakannya. E. Menjalankan tugas dan menganggap sebagai kesempatan untuk belajar pada bidang yang belum pernah saya geluti. Jadi ini jawabannya adalah yang E. Jadi teman-teman perlu mengetahui ketika kita sudah mulai berhadapan dengan dunia kerja, maka kita tidak tahu kira-kira bos atau atasan kita atau teman-teman kita itu seperti apa. Dan kadang kala bos itu biasanya memerintahkan kita atau memberikan kita tugas itu di luar dari pendidikan dan keterampilan kita. Jadi kita sebagai orang yang pekerja keras atau sebagai bawahan ya harus menerima. Jadi kenapa kita harus menerima? Ya kita hitung-hitung bahwa kita sedang lagi proses belajar di bidang-bidang lain. Jadi alangkah baiknya semakin banyak skill yang kita dapat itu makin baik untuk diri kita sendiri. Oke, kita beralih ke nomor 2. Guru banyak menggunakan ceramah dalam kegiatan pembelajaran karena tidak tersedia media dan sumber belajar. Kondisi tersebut mengakibatkan prestasi belajar siswa rendah. Menghadapi situasi tersebut, bagaimana cara Anda menyelesaikannya? A. Saya memanfaatkan alam sekitar sekolah sebagai media dan sumber belajar untuk mengaktifkan kegiatan belajar siswa. B. Saya menugaskan siswa membuat media dan sumber belajar yang menunjukkan topik pembelajaran sehingga mereka lebih aktif di kelas. C. Saya bekerja sama dengan orang tua atau wali murid untuk memberikan sumbangan dalam pengadaan media dan sumber belajar. D. Saya meminta siswa untuk belajar di kelas dengan tenang dan memperhatikan penjelasan guru dengan baik agar berprestasi. E. Saya mengemukakan persoalan tersebut kepada beberapa guru dan tetap mengajar seperti biasa. Oke, jadi ini jawabannya A. Oke, jadi biasanya ketidaktersediaan media ini biasanya kita temukan di sekolah-sekolah yang tidak maju, istilahnya ini biasanya di pedesaan atau yang lainnya. Jadi ketika guru menghadapi situasi itu ya harus kreatif. Nah, jadi kita tidak melulu mengajar dengan metode ceramah. Biasanya kalau sering menggunakan metode ceramah ini biasanya anak atau peserta didik itu cepat bosan. Nah, untuk mengantisipasi semacam ini, ya harus guru itu istilahnya harus kreatif untuk memanfaatkan alam sekitar. Oke, kita beralih ke yang nomor 3. Pembelajaran bermakna memerlukan usaha yang sungguh-sungguh dari siswa untuk menghubungkan konsep baru dengan konsep relevan yang telah dimiliki sebelumnya. Usaha guru untuk mengetahui konsep awal yang dimiliki siswa adalah dengan A. Siklus belajar, B. Peta konsep, C. Pembelajaran konsep, D. Struktur kognitif, E. Pemroses informasi. Jadi ini jawabannya adalah yang B, yaitu peta konsep. Jadi sebelum kita beralih ke peta konsep, jadi ada beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui, yaitu kita mulai dari siklus belajar. Jadi siklus belajar itu adalah suatu model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Berikutnya yang pembelajaran konsep ini adalah suatu pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengkonstruksi atau menemukan sendiri materi yang dipelajarinya. Berikutnya adalah struktur kognitif. Ini ialah keseluruhan pengetahuan yang dapat merupakan landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian di alam sekitar. Yang berikutnya adalah pemroses informasi. Ini secara sederhananya itu dapat diartikan suatu proses yang terjadi pada peserta didik untuk mengolah informasi. Nah, yang cocok adalah yang peta konsep. Jadi peta konsep itu bisa menghubungkan konsep baru dengan konsep relevan. Jadi di sini pengertian dari peta konsep adalah suatu gambar yang memaparkan struktur konsep, yaitu keterkaitan antara konsep dari satu gambaran yang menghubungkannya dengan
antara konsep-konsep dari suatu materi pelajaran yang lainnya atau yang bisa dihubungkan, jadi yang bisa relevan dengan konsep baru yang dipelajari oleh siswa. Kita beralih ke nomor 4. Pembelajaran kontekstual dianggap pembelajaran yang bersifat mendidik. Hal itu disebabkan karena karakteristik pembelajaran tersebut adalah A. Membangkitkan minat siswa, B. Merangsang siswa lebih aktif belajar, C. Memberi kesempatan siswa berkreasi, D. Membiasakan siswa belajar sesuai dengan lingkungan, E. Menantang siswa untuk selalu belajar. Jadi ini jawabannya adalah D. Jadi perlu kita pahami bahwa pembelajaran kontekstual itu adalah pembelajaran suatu proses pendidikan yang holistik dan bertujuan memotivasi siswa untuk memahami makna materi pembelajaran yang dipelajarinya dengan mengaitkan materi tersebut dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari, yaitu konteks pribadi, sosial, dan kultural. Jadi ini biasanya yang benar-benar dialami oleh siswa, makanya ini pembelajarannya bersifat kontekstual. Kita beralih ke nomor 5. Seorang guru aktif dalam pembina UKS dan pembina kepramukaan, ini berarti guru tersebut telah melaksanakan kompetensi A. Kompetensi pedagogik, B. Kompetensi profesional, C. Kompetensi sosial, D. Kompetensi manajerial, E. Kompetensi kepribadian. Jadi ini jawabannya adalah yang C. Jadi perlu teman-teman perhatikan pengertian dari kompetensi masing-masing ini. Kita beralih ke kompetensi pedagogiknya. Jadi kompetensi pedagogik ini adalah kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran dan lain-lainnya. Berikutnya adalah guru profesional, adalah guru yang mampu mengelola dirinya sendiri dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Berikutnya adalah kompetensi sosial, adalah kemampuan guru dalam berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Berikutnya adalah kemampuan manajerial, adalah kemampuan untuk mengatur, mengkoordinasikan, dan mengarahkan para bawahan ke arah pencapaian tujuan yang telah ditentukan organisasi. Jadi kemampuan manajerial ini atau kompetensi manajerial ini biasanya harus dimiliki oleh atasan kalau di sekolah, yaitu kepala sekolah. Berikutnya adalah yang kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berhalak mulia, arif, dan berwibawa, serta yang lain-lainnya. Jadi yang tepat adalah kompetensi sosial, di mana UKS dan pembina kepramukaan ini kan akan kita terkait antara interaksi kita dengan siswa, kemudian dengan dengan orang lain juga ya. Jadi kita beralih ke soal nomor 6. Buku ini juga mengupas bagaimana menjadi seorang perempuan yang cerdas dan mempunyai kepribadian yang baik sesuai syariat agama Islam. Perempuan yang cerdas sesuai syariat adalah seorang yang dapat menggunakan kecerdasannya untuk menambah keimanannya. Bahasa buku ini mudah sekali untuk dipahami karena bahasanya merupakan bahasa yang populer dan gaul. Gambar ilustrasi yang terdapat dalam buku ini masih hitam putih, maka dari itu buku ini layak untuk kalian beli. Kalimat yang menyatakan keunggulan buku tersebut terdapat pada A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Keempat, E. Kelima. Jadi ini jawabannya adalah yang C, yang ketiga. Saya rasa ini terlalu jelas, jadi di sini perlu kita perhatikan. Jadi ini artikel ini atau potongan-potongan yang ini 1-5 ini semacam seperti materi pembelajaran bahasa Indonesia untuk anak SMP, yaitu tentang teks ulasan. Jadi ini kita mengulas suatu buku, di mana ketika kita mau mengulas yang namanya buku itu harus kita memberikan nilai-nilai yang positif, atau istilahnya adalah ada kelebihan dan kekurangan dari buku itu perlu kita paparkan. Ini bertujuan supaya pembeli itu tertarik dengan buku atau ulasan yang kita bahas. Next, kita beralih ke nomor 7. Atlet itu mengalami cedera berat saat pertandingan semifinal sehingga harus dibawa ke rumah sakit menggunakan ambulan. Kata tidak baku dalam kalimat di atas adalah A. Atlet, B. Cedera, C. Semifinal, D. Ambulan, E. Berat. Jadi ini yang tepat adalah yang D. Jadi sebelum kita paham tentang kalimat baku dan tidak baku, jadi perlu kita tahu dulu arti kalimat baku dan tidak baku itu seperti apa. Kita mulai dari kalimat baku. Kalimat baku adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, meliputi kaidah dalam ejaan, struktur kalimat, hingga pemilihan kata. Sedangkan untuk kalimat tidak baku adalah kalimat yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Jadi antara A sampai E ini yang tidak bakunya adalah yang ambulan. Karena yang baku ambulan itu ya tinggal kita nambah S doang, yaitu ambulans ya. Jadi ini perlu teman-teman perhatikan tentang kalimat baku dan kalimat tidak baku.
Kita mulai ke nomor 8. Ini ada urutan juga dari 1 sampai 5. Indonesia merupakan paru-paru dunia kedua. Indonesia memiliki hutan lebat yang memberi banyak oksigen. Di negara ini terdapat tumbuh-tumbuhan dan hewan yang khas. Tumbuh-tumbuhan dan hewan khas tersebut seperti matoa, kayu cendana, burung cenderawasih, orang utan, dan komodo. Indonesia sangatlah beruntung dengan kondisi semacam itu. Kalimat utama paragraf tersebut terdapat pada kalimat nomor A1, B2, C3, D4, E5. Jadi ini jawabannya adalah yang A. Jadi perlu kita perhatikan kalimat utama itu adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Jadi ini yang tepat adalah yang nomor 1, yaitu Indonesia merupakan paru-paru dunia kedua. Jadi ini adalah kalimat utamanya yang menyebabkan ada pengembangan dari kalimat-kalimat berikut, atau tulisan ini berkembang menjadi beberapa potongan-potongan kalimat yang lain. Kita beralih ke nomor 9. Jadi ini juga 9 ini ada berurutan juga. Peristiwa ini dapat menaikkan permukaan air laut sehingga kota-kota yang terletak di dekat pantai terancam tenggelam. Akibat yang timbul dari pemanasan global akan dirasakan oleh manusia dalam jangka waktu tertentu. Pemanasan global menyebabkan es di daerah kutub mencair. Bila akumulasi gas rumah kaca meningkat dengan cepat, perubahan di bumi juga akan lebih cepat. Selain itu, pemanasan global juga dapat mengubah iklim di bumi. Agar menjadi paragraf padu, urutkan kalimat yang tepat adalah A13254, B24315, C35142, D42513, E adalah 12345. Ini jawabannya adalah yang C. Jadi silakan diperhatikan teman-teman bahwa paragraf padu itu adalah paragraf yang kalimat-kalimatnya tersusun secara logis dan serasi. Jadi di sini teman-teman dituntut untuk teliti untuk merangkai setiap nomor ini supaya hasilnya memang padu. Jadi enak dibaca itu ya. Jadi ini yang tepat itu adalah yang C. Jadi intinya adalah teman-teman harus teliti untuk soal yang seperti ini. Kita beralih ke nomor 10. Setiap orang tua tentu berharap anaknya menjadi orang yang sukses. Kesuksesan anak dapat dilihat dari pendidikan yang diperolehnya di sekolah. Banyak orang tua yang ingin anaknya masuk ke sekolah dengan kualitas yang baik. Mereka berhadapan dengan sekolah yang berkualitas, anak-anak bisa menjadi pandai dan cerdas. Oleh karena itu, orang tua mempunyai peranan yang penting bagi anak untuk memperoleh pendidikan formal dan kesuksesan mereka. Gagasan utama paragraf tersebut adalah A. Orang tua ingin anaknya sukses. B. Peran penting orang tua bagi anak. C. Pendidikan yang penting bagi anak. D. Pendidikan untuk kesuksesan anak. E. Anak dan orang tua sama-sama ingin sukses. Jadi ini jawabannya adalah yang B. Jadi ini gagasan utama adalah ide-ide menjadi inti dari suatu paragraf. Jadi teman-teman bisa memperhatikan di sini itu di bagian tes awalnya itu perlu teman-teman perhatikan bahwa setiap orang tua tentu berharap anaknya menjadi orang yang sukses. Kemudian ada di bagian yang akhirnya itu adalah oleh karena itu orang tua mempunyai peranan yang penting bagi anak untuk memperoleh pendidikan formal dan kesuksesan mereka. Jadi bagian yang saya baca kedua kali ini bisa dijadikan sebagai gagasan utama. Jadi makanya yang penting adalah peranan penting orang tua bagi anak. Maka jawabannya adalah yang D. Oke, kita beralih ke nomor 11. Hasil dari 2/3 ditambah 0,25 dikurangi 50% adalah A. 50%, B. 5/12, C. 0,4, D. 7,6, E adalah 0,5. Jadi ini jawaban yang tepat adalah yang B. Jadi teman-teman perlu mengetahui kalau model soal seperti ini kan materinya adalah operasi hitung. Jadi salah satu dari ini misalnya ada pecahan, kemudian desimal dan persenan. Jadi teman-teman boleh memilih salah satu dari ketiga model ini yang teman-teman mau ubah. Jadi karena ini ada pecahan, yang pertama, jadi alangkah baiknya kita coba untuk menjawabnya menggunakan pecahan terutama. Jadi kita susun yang pertama adalah 2/3, kemudian 0,25 ini kira-kira kalau kita ubah ke pecahan itu menjadi apa. Jadi di sini 0,25 itu dia berubah menjadi pecahan yaitu 1/4. Kemudian 50%-nya itu untuk mengubahnya ke dalam pecahan ya tinggal kita 50% kita bagi dengan 100%. Jadi di sini nanti hasilnya adalah setengah. Nah, baru kita cocokkan bahwa 2/3 kita tambahkan dengan 1/4 kita kurangkan dengan 1/2. Jadi ini akan diperoleh semacam ini. Jadi ini kita menyamakan penyebut. Jadi nanti hasilnya adalah 8/12
ditambah 3/12 baru kita kurangi dengan 6/12. Di sini hasilnya adalah 11/12 dikurangi dengan 6/12. Berikutnya maka ini hasilnya adalah 5/12. Karena di sini di optionnya itu udah ada 5/12, jadi ya kita tidak perlu mengubahnya lagi ke desimal atau ke persen. Tapi nanti apabila tidak ada tidak ada sesuai jawabannya dengan pecahan ini, maka teman-teman akan menindaklanjutinya yaitu mengubahnya ke desimal. Jadi 2/3-nya nanti teman-teman ubah ke desimal, 50%-nya juga teman-teman perlu ubah ke desimal. Atau nanti kalau dia desimalnya tidak ditemukan jawabannya, ya tinggal kita mengubahnya menjadi persen. Jadi semuanya diubah menjadi persen. Kita beralih ke nomor 12. Jika 2160 liter air dalam sebuah bak dialirkan dalam waktu 100 menit, maka debit air dalam penampungan tersebut adalah A. 216 cm3 per detik, berikutnya adalah 260 cm3 per detik, yang C 360 cm3 per detik, yang D 380 cm3 per detik, yang E 420 cm3 per detik. Jadi ini jawabannya adalah yang C. Jadi di sini perlu teman-teman ketahui bahwa 1 liter itu adalah sama dengan 1 dekameter. Jadi masalah hal yang ini itu teman-teman harus teliti dan teman-teman perlu pelajari dan hafal-hafal benar. Jadi ketika 1 liter hasilnya adalah 1 dekameter, jadi teman-teman tinggal mengubahnya saja. Jadi 2160 liter ini pasti hasilnya adalah 2160 desimeter. Nah, jadi teman-teman perlu mengetahuinya bahwa desimeternya ini kita mengubahnya ke sentimeter. Yang untuk mengubahnya ini pasti kita akan mengkalikannya dengan 1000. Jadi yang dihasilkan adalah 2.160.000 cm. Nah, jadi di sini baru kita, karena ini di optionnya itu diubah menjadi detik, berarti menit itu perlu juga kita ubah ke detik. Jadi 100 menit itu tinggal kita kalikan 60 aja sehingga menghasilkan 6.000 per detik. Jadi hasil akhirnya adalah 2.160.000 ini kita bagi dengan 6.000. Maka hasilnya tinggal kita coret aja 0 yang 3 itu. Maksudnya adalah coret yang ribuannya, 0 ribuannya. Jadi di sini adalah 2.160-nya kita bagi 6, maka hasilnya adalah 360 ya. Saya rasa semoga teman-teman bisa memahami yang ini. Kita beralih ke nomor 13. Pak Hari dan Andi akan mengecat tembok rumah. Pak Hari dapat mengecat tembok tersebut selama 20 hari. Sementara Andi dalam waktu 30 hari. Seandainya Pak Hari dan Andi bekerja sama, pekerjaan tersebut akan selesai dalam waktu A. 24 hari, B. 12 hari, C. 10 hari, D. 5 hari, E. 2 hari. Jadi ini jawaban yang tepat adalah yang B. Jadi ini teman-teman perlu memperhatikannya. Jadi kalau ada pertanyaan seperti ini semacam perbandingan tapi disatukan untuk kerjanya. Jadi ini kita buat dia menjadi pecahan seperti ini. Jadi Pak Hari ini kan dia mengecat tembok itu selama 20 hari ya. Ini kita ubah menjadi pecahan yaitu 1/20. Andi pun demikian, 30 harinya kita ubah menjadi 1/30. Berikutnya, maka 1/20-nya ini kita tambah dengan 1/30, maka hasilnya adalah 3/60 ditambah 2/60. Ini kan kita menyamakan penyebutnya sehingga hasilnya adalah 5/60. Nah, karena ini kerjanya ini bersama atau kita gabung, maka satunya ini kita ibaratkan Pak Hari dan Andi ini karena dia bergabung, kita anggap dia menjadi satu, maka satu ini kita bagi dia menjadi dengan 5/60. Jadi hasilnya adalah 60 dikalikan 1 dibagi 5, maka hasilnya yang tepat adalah 12. Kita beralih ke nomor 14. Ibu Wiwit membeli satu kotak pensil berisi 12 batang seharga Rp18.000. Jika Ibu Wiwit membeli 5 batang pensil lagi, berapa uang yang harus dikeluarkan Ibu Wiwit? Jadi A adalah 1.500, B 2.500, C 3.500, D 5.500, E 7.500. Jadi ini jawabannya adalah 7.500. Jadi ini saya ingat, ini model soal CPNS untuk SKD. Jadi yang TIU-nya ya, ini model soalnya benar-benar ini modelnya. Jadi hal yang pertama teman-teman perlu lakukan adalah kita harus mencari dulu harga sebatang pensil itu berapa sih. Jadi caranya adalah tinggal 18.000-nya kita bagi dengan 12, maka hasilnya adalah 1.500. Nah, kalau udah ketemu harga satu pensil, berarti ya tinggal kita mengkalikan karena ini dia membeli 5 pensil, jadi 5 dikalikan dengan 1.500. Maka hasilnya adalah 7.500. Oke, kita ke nomor 15. Jika sudut AOB sama dengan 110 derajat, nilai dan jari-jari lingkaran 63 cm,
maka panjang busur AB adalah A 121, B 144, C 169, D 182, E 220. Jadi ini jawabannya adalah yang A. Nah, untuk mencari busur AB atau panjang busur AB adalah, jadi hal yang pertama kita cari adalah kelilingnya dulu. Jadi rumus kelilingnya adalah 2 dikalikan pi dikalikan R. Jadi karena kita udah diketahuinya adalah jari-jarinya adalah 63, jadi ya tinggal kita masukkan saja. 2 kita kalikan dengan 22 per 7 dikalikan dengan 63. Jadi nanti 63-nya kita bagi dengan 7, maka hasilnya adalah 9. Maka 2 kita kalikan dengan 22, kita kalikan dengan 9, maka hasilnya adalah 396. Nah, kemudian kita cari panjang busurnya adalah sudut AOB ini kita bagi dengan 360, baru kita kali dengan keliling lingkaran tersebut. Jadi kita masukkan saja, karena udah sudutnya kita udah diketahuinya adalah 110, berarti tinggal kita masukkan adalah 110-nya kita bagi dengan 360, kita kalikan dengan 396, maka di sini hasilnya adalah 43.560. Baru ini kita bagi dengan 360, maka hasilnya adalah 121. Oke, kita beralih ke nomor 16. Sebuah benda terkena oleh beberapa gaya seperti gambar berikut. Jika massa benda 50 kg, maka percepatan yang dialami oleh benda tersebut adalah A 2,5 meter per sekon kuadrat, B 3,2 meter per sekon kuadrat, C 3,5 meter per sekon kuadrat, D 3,8 meter per sekon kuadrat, E 4,0 meter per sekon kuadrat. Jadi ini jawabannya adalah yang B. Nah, hal yang utama yang kita lakukan adalah kita harus mengetahuinya dulu. Jadi M-nya adalah 50, berikutnya adalah F1-nya adalah 15, F2-nya 125, F3-nya adalah 50. Jadi percepatannya itu berapa? Nah, jadi ini kita ibaratkan bahwa karena dia berlawanan arah, otomatis F2 dan F3-nya ini kita jumlahkan, baru kita kurangkan dengan F1. Jadi ini 125 kita tambah 50, baru kita kurangi 15, maka hasilnya adalah 177. Kita kurangkan dengan 15, maka hasilnya adalah 160. Jadi untuk percepatannya adalah, ya kita masukkan adalah rumus percepatan adalah F dikalikan dengan M. Karena F-nya udah kita temukan, jadi 160-nya kita bagi dengan 50. Jadi hasilnya adalah 3,2. Kita beralih ke nomor 17. Perhatikan gambar ayunan bandul di samping. Jika dalam waktu 0,5 second benda bergerak dari titik A, B, C, B, A, B, C, maka frekuensi getaran benda adalah A 0,33 Hz, B 0,75 Hz, C 3 Hz, D 6 Hz. Jadi ini jawabannya adalah yang ini 7,5 Hz. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke. Jadi ini F atau frekuensinya adalah jumlah getaran kita bagi dengan sekon. Jadi untuk mencari jumlah getarannya ini perlu kita memperhatikan ayunan sebuah bandul ini. Jadi di sini kan sudah diketahui bahwa ayunan bandul itu adalah A, B, C, B, A. Nah, untuk menemukan satu getaran itu berarti dari arah ayunan yang pertama menuju ayunan yang pertama lagi. Jadi dia balik ke titik semula. Jadi itu bisa dihitung dari satu getaran. Misalnya di sini adalah A, B, C, B, A. Jadi ini dari A, kita mulai mengayunkannya dari A. Kemudian dia berarah ke C. Kemudian yang C ini dia balik ke A. Nah, itu dihitung adalah satu getaran. Nah, sedangkan untuk A, B, dan C-nya ini kita hitung adalah 0,5 getaran atau setengah getaran. Jadi, untuk getarannya ini, jumlah getarannya ini berarti 1,5 getaran. Nah, baru kita masukkan frekuensinya. Jadi, 1,5 kita bagi dengan 0,5. Jadi, 1,5 dibagi dengan 0,5, maka hasilnya adalah 3. Jadi, ini saya rasa teman-teman mudah memahaminya ya. Oke, kita beralih ke nomor 18. Sebuah rumah menggunakan peralatan listrik seperti tercantum pada tabel berikut. Besar energi listrik yang digunakan selama 1 bulan adalah A 6,55 kWh, 7 kWh, C 7,5 kWh, D 196,5 kWh, E 210 kWh. Jadi ini jawabannya adalah E. Jadi ini perlu teman-teman perhatikan tabel yang ini. Ada alat listrik, kemudian jumlahnya, kemudian waktu penggunanya. Jadi ini gampang saja, tinggal kita mengkalikannya saja terlebih dahulu. Kita mulai dari nomor 1, berarti alat listriknya kan ini 15 watt. Jadi 15-nya kita kalikan dengan jumlahnya, kemudian kita kalikan dengan waktu penggunaannya. Jadi 15 dikalikan 4 dikalikan 10, dan berikutnya yang nomor 1 sampai dengan 4 itu sama. Maka ini hasilnya adalah 600.
4.600, 4.800. Jadi sini ada dikatakan sepanjang hari ya. Jadi sepanjang hari itu kita ibaratkan adalah 24 jam. Jadi untuk hasilnya adalah 7.000. Nah, untuk 7.000-nya ini karena ini masih WH, satuannya masih WH, ini perlu kita ubah ke KWH. Maka berarti 7.000-nya ini kita bagikan dengan 1.000, maka hasilnya adalah 7. Nah, ini tidak sampai di situ karena ini selama 1 bulan digunakan, berarti karena 1 bulan sama dengan 30 hari, maka 7-nya kita kalikan dengan 30, maka hasilnya adalah 210 kWh. Kita beralih ke nomor 19. Perhatikan beberapa ciri-ciri anggota tata surya berikut. 1. Lintasannya sangat lonjong. 2. Disusun dari gas-gas angkasa, terbakar saat memasuki atmosfer bumi. Skala revolusinya sangat lama, terletak di antara orbit Mars dan Jupiter. Jadi ini ciri-ciri dari komet ditunjukkan oleh nomor A, 1, 2, dan 3, B, 1, 2, dan 4, C, 2, 3, dan 5, D, 3, 4, dan 5, E, 2, 3, dan 4. Jadi ini jawabannya adalah A. Jadi ini lihat ciri-cirinya. Yang pertama, ciri-ciri dari komet itu adalah tersusun atas partikel debu dan es yang telah membeku. Berikutnya adalah memiliki orbit atau lintasan yang berbentuk lonjong atau ellipse. Berikutnya adalah sangat mudah terbakar, terlebih di bagian ekornya. 4. Komet bukan bintang. Kenapa dikatakan bukan bintang? Karena dia tidak memancarkan cahaya. Jadi makanya yang tepat untuk ciri-cirinya adalah 1, 2, dan 3. Kita beralih ke nomor 20. Peningkatan jumlah penduduk yang tidak terkendali akan menyebabkan terjadinya kerusakan terhadap lingkungan. Di antaranya, A. Tingginya tingkat polusi udara akibat sarana transportasi. B. Terjadinya alih fungsi hutan menjadi daerah resapan air. C. Kebutuhan CO2 dapat terpenuhi dengan dilakukannya reboisasi. D. Kebutuhan air bersih meningkat dengan kualitas air yang meningkat. E. Perekonomian semakin stabil karena bahan pokok tercukupi. Jadi ini jawabannya adalah yang A. Oke, jadi faktor penyebab kerusakan lingkungan itu adalah faktor alam dan faktor manusia. Jadi kalau jumlah penduduk semakin padat, otomatis banyak hal-hal negatif yang kita peroleh. Salah satunya adalah meningkatnya polusi udara karena semakin banyaknya transportasi atau lalu lalang, orang juga berpergian. Maka jawaban yang tepat adalah yang A. Kita beralih ke nomor 21. Salah satu bagian yang tidak pernah mengalami amandemen adalah pembukaan. Mengapa pembukaan Undang-Undang 1945? Karena A. Kesakralan yang terkandung dalam pembukaan undang-undang. B. Kerumitan struktur dari pembukaan undang-undang. C. Merupakan kesepakatan awal negara yang dilakukan dengan rakyat. D. Terdapatnya Pancasila pada pembuka undang-undang. E. Merupakan tindakan pelanggaran berat terhadap konstitusi. Jadi jawabannya adalah yang E. Karena pembukaan, jadi kenapa tidak pernah di amandemen ini sebenarnya yang tepat ya. Karena pembukaan Undang-Undang 1945 sudah mencakup seluruh tujuan bangsa dan cita-cita bangsa. Jadi pembukaan undang-undang dianggap tidak perlu di amandemen, hanya batang tubuhnya saja yang perlu di amandemen. Dan memang benar di dalam undang-undang itu juga terdapat memang Pancasila ya. Jadi makanya di sini yang tepat jawabannya adalah yang D. Kita beralih ke nomor 22. Dalam rangka mengantisipasi dampak yang bersifat negatif dari perdagangan bebas, maka dapat dilakukan dengan cara A. Kerjasama dengan negara maju. B. Mengganti sistem ekonomi yang baru. C. Menumbuh kembangkan jiwa nasionalisme dalam patriotisme yang tangguh kepada para pengusaha Indonesia. D. Menjalankan sistem ekonomi berdikari tanpa kerjasama dengan negara maju. E. Terus mengantisipasi kenaikan barang yang bisa naik dan turun. Jadi ini yang tepat adalah yang C. Jadi perlu teman-teman juga tahu perdagangan itu ada sifatnya yang positif. Jadi di sini dampak positifnya yang pertama adalah terpenuhinya kebutuhan suatu negara. Berikutnya adalah memperluas lapangan kerja. Berikutnya adalah meningkatkan kualitas produk. Untuk dampak negatifnya yang pertama adalah terhambatnya industri dalam negeri, berkurangnya pendapatan suatu negara. Berikutnya adalah tenaga kerja yang tidak terserap secara maksimal. Kita beralih ke nomor 23. Kebebasan berkumpul dan berserikat sebagaimana yang diungkapkan pada pasal 28 Undang-Undang 1945 bermaksud A. Kebebasan untuk membuat organisasi apapun. B. Kebebasan berkumpul dengan siapa saja. C. Kebebasan sebagaimana yang diatur undang-undang. D. Kebebasan dalam melakukan negosiasi. D. Kebebasannya dalam menjalankan bisnis dan sosial. Jadi ini jawabannya adalah yang A. Jadi perlu kita perhatikan bahwa pasal 28 ini terkait dengan hak asasi manusia, dan ini pasal 28 itu bisa kita lihat dari A sampai J. Tapi ini saya ambil dari pasal 28E yang soalnya itu adalah yang setiap orang berhak, yang nomor 3 ya, ayat nomor 3.
Sesuai dengan soalnya, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Nah, karena ini berkumpul, tapi ini kira-kira apa sih maksudnya yang berkumpul? Jadi yang tepat maksud dari berkumpul itu adalah yaitu bebasnya kita untuk berorganisasi dengan siapapun. Makanya yang tepat adalah yang A. Kita beralih ke nomor 24. Kita hidup di negara Indonesia yang memiliki keragaman suku bangsa. Agar persatuan dan kesatuan tetap terbina, rakyat Indonesia harus senantiasa A. Membanggakan dan menonjolkan kebudayaan daerah yang dimiliki. B. Bergaul dengan seluruh penduduk Indonesia dari daerah yang sama. C. Menghargai dan menghormati setiap budaya yang ada di Indonesia. D. Menumbuhkan semangat kemerdekaan dalam kehidupan bernegara. E. Harus ke penjuru Indonesia untuk mempelajari setiap suku. Jadi ini jawaban yang tepat adalah yang C. Jadi menciptakan kerukunan dalam bermasyarakat di negara kita terjadi di seluruh pelosok Nusantara. Mereka bersatu padu membangun bangsa dan negara. Jadi dimanapun kita berada, ya kita harus memiliki tujuan bahwa kita bermasyarakat itu harus rukun. Makanya jadi perlu kita menghargai atau menghormati setiap budaya yang ada di Indonesia. Kalau kita sudah saling menghargai dan menghormati, insya Allah kerukunan itu akan tercipta. Oke, kita beralih ke nomor 25. Dalam kehidupan berbangsa, sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila terdapat pada pilihan. A. Menjalankan kegiatan pemerintah dengan jujur dan bertanggung jawab. B. Menjaga kerukunan dengan tetangga yang berbeda agama. C. Berteman dengan siapapun tanpa memandang sara. D. Aktif dalam kegiatan masyarakat. E. Memilih untuk tidak bergaul dengan agama lain selain agama yang dipeluknya. Jadi ini yang tepat jawabannya adalah yang A, yaitu menjalankan kegiatan pemerintah dengan jujur dan bertanggung jawab. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, memang kita harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila dimanapun kita berada. Jadi sebagai warga negara Indonesia yang baik, ya kita harus memang menjalankan kegiatan pemerintah dengan jujur dan bertanggung jawab. Ya. Perlu kita melakukan dengan hal yang kecil, mungkin kita menaati peraturan lalu lintas, sekolah, atau dimanapun kita berada, memang harus kita menaati tata tertib. Oke teman-teman, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan simulasi untuk soal SKB bagi guru SD. Jadi apabila ada kritik dan saran silakan tinggalkan komentar dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan apabila teman-teman ingin mengikuti simulasi season berikutnya jangan lupa untuk berkomentar juga ya. Oke, sekian dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.